Hello everyone, in this video I will share to you English materials about narrative text or imaginative story. Halo semuanya, di video kali ini Miss akan bagikan sebuah materi bahasa Inggris yaitu narrative text atau cerita imajinasi. Okay, before I tell you what narrative text is, let's read a short text about The Ugly Duckling. Jadi sebelum Miss menceritakan atau menjelaskan ya apa itu teks naratif, mari kita baca sebuah teks di sini yang berjudul The Ugly Duckling atau Itik Buruk Rupa. Okay. Once upon a time, on a big farm, a mother duck sat on her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatch. At last, the eggs began to crack. One by one, 5 yellow ducklings came out of the eggs. They shook their wing and said, "Quack, quack." Then they walked gracefully. "Look, all of you," said Mother Duck with joy. "You are all so cute." She counted 1, 2, 3, 4, 5. "Oh dear, I should have 6 ducklings." Mother Duck was worried. But one large egg was still in the nest. It was a little stubborn. So Mother Duck sat on her nest again and waited some more. The next day, the big egg cracked open. A shy duckling came out. He was not yellow. He was gray and bigger than other. But he was weak, and it walked with a funny wobble. Retelling of The Ugly Duckling by Hans Christian Andersen. Nah, itu tadi teks yang berjudul The Ugly Duckling. Teks ini adalah contoh dari teks naratif atau cerita imajinasi. Okay, so some of you may already heard about the story Ugly Duckling. Jadi, anak-anak beberapa dari kalian pasti sudah pernah mendengar cerita yang judulnya ini adalah The Ugly Duckling atau Itik Buruk Rupa. Jadi, cerita Itik Buruk Rupa ini menceritakan tentang seekor induk bebek yang memiliki 6 anak itik, di mana salah satu anaknya ini berbeda. Ketika 5 itik lainnya berwarna atau berbulu kuning, satu itik yang dilahirkan oleh si Mother Duck, induk bebek ini berwarna abu-abu, gray, and it was weak and shy. Dan si itik abu-abu ini dibandingkan 5 itik lainnya, dia lebih lemah, weak, dan juga lebih pemalu, shy, walaupun badannya lebih besar, bigger. Okay, so what is narrative text? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari apa itu narrative text. Okay, so this is the explanation. Nah, ini adalah penjelasannya. You already learned about imaginative story in 7th grade, but how about imaginative story in English? Nah, anak-anak sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar tentang cerita imajinasi di kelas 7. Tapi, bagaimana dengan cerita imajinatif atau cerita imajinasi di bahasa Inggris? Apakah sama dengan yang sudah kalian pelajari? Oke, nah sekarang mari simak penjelasannya. The first one, okay. So what is narrative text? Narrative text is a story of some character that experience happiness, sadness, or tragedy. Jadi, teks naratif ini atau cerita imajinasi ini bercerita tentang beberapa tokoh yang mengalami happiness, kebahagiaan, sadness, kesedihan, ataupun tragedy, sebuah tragedi. Berikutnya, okay. The story mostly based on the writer imagination. Jadi, biasanya cerita naratif ini atau cerita imajinasi ini berasal dari imajinasi, hayalan dari si penulis. For example, The Ugly Duckling, contohnya cerita Ugly Duckling atau Itik Buruk Rupa tadi. Itu berdasarkan dari imajinasi dari penulisnya yang bernama Hans Christian Andersen. Jadi, Hans Christian Andersen ini memiliki imajinasi. What if a mother duck has ducklings, but one of them
different. Jadi gimana kalau misalnya ada seekor induk bebek yang memiliki 6 anak itik seperti itu, tapi salah satu anak itiknya ini berbeda dari itik lainnya. Ketika 5 itik lainnya berwarna kuning, satu itik ini berwarna abu-abu dengan jalan yang lucu ya, dan juga pemalu karena badannya lebih besar tapi dia lebih lemah. Apa yang akan dialami oleh si itik buruk rupa ini? Apakah memang ketika berbeda, ketika yang lainnya kuning, dia abu-abu, harus dianggap jelek, makanya disebut buruk rupa, atau bagaimana? Seperti itu. Next, there is moral value delivered in the story. Jadi, ada moral value, pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Dari cerita Ugly Duckling tadi, itik buruk rupa, pesan moral apa yang ingin disampaikan? Apakah ketika ada satu sosok atau karakter yang berbeda, langsung dianggap, wah ini jelek, buruk rupa, tidak sama? Atau bagaimana seharusnya itik-itik lain memperlakukan si Ugly Duckling atau itik buruk rupa ini? Ketika dia berbeda, apakah harus dijauhi atau malah dirangkul? Ya tidak apa berbeda. Itu yang mau disampaikan dari sebuah cerita. Next, the purpose is to entertain the reader. Nah, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur pembacanya dengan tidak lupa menyampaikan pesan-pesan moral. Gitu. Ugly Duckling tadi ceritanya, semua anak pasti suka mendengarkan cerita. Tapi selain terhibur, ada juga nilai kebaikan yang mau diajarkan di sana. Okay. Next, the last one, type of narrative text. Jadi jenis dari teks naratif ini ada banyak. For example, fairy tale, dongeng, myth, mitos, legend atau legenda, folktale, cerita rakyat, and fable, dan fabel. Nah, Ugly Duckling tadi merupakan contoh dari fable. Fabel, apa itu fabel? Cerita di mana tokoh atau karakternya adalah hewan yang bisa berbicara. Sedangkan folktale itu kan cerita rakyat. Contohnya kalau di Bali ada cerita rakyat Jayapranu Layonsari, kemudian kalau legend atau legenda itu misalnya legenda Danau Batur, and so on, dan yang lainnya. Okay. Now, about the structure. Nah, sekarang tentang struktur dari naratif. So, how many part of the narrative structure? Berapa bagian dari teks naratif ini strukturnya? So, there are 3 part of narrative. Jadi ada 3 bagian dari naratif ini. The first one, we call it orientation. Bagian pertama kita sebut orientation atau bagian pembuka, in which it introduce the time, location, and character of the story. Jadi bagian orientation atau pembuka ini menceritakan atau memperkenalkan time, waktu kejadiannya, location, lokasi kejadiannya, tempat, dan karakter dari cerita tersebut. Ugly Duckling tadi, ya, kejadiannya kapan? Once upon a time, dahulu kala. Locationnya di mana? On a big farm, di sebuah peternakan yang besar. Karakternya siapa saja? Okay, a mother duck. Jadi seekor induk bebek. And then ada lagi, yes, five yellow ducklings. 5 itik yang berbulu kuning. Ada lagi kah? Ya, tentu saja ada. A shy duckling came out. He was yellow, he was gray and bigger than other. Jadi yang terakhir tokohnya adalah seekor itik yang berwarna abu-abu dan pemalu, walaupun badannya besar. Nah, setelah bagian pembuka, maka kita masuk ke isi. Bagian isi dalam naratif, we call it complication. Bagian yang kedua disebut dengan complication. It show the conflict or problem in the story. Jadi bagian complication ini menceritakan apa konflik, apa problem atau masalah dari cerita tersebut. In Ugly Duckling, the problem is one large egg was still in the nest and it was little stubborn. Masih ada satu butir telur yang paling besar di sarang, belum menetas. Dan terlihat telur ini agak keras kepala ya. Kenapa keras kepala? Belum mau menetas. Gitu. Jadi itu masalahnya, ada masih sebutir telur yang belum menetas. Nah, kalau ada masalah pasti harus ada penyelesaiannya seperti apa? The part we call it resolution. Nah, bagian terakhir dari naratif ini kita sebut resolution. Resolution, giving the solution for the conflict or problem. Jadi resolution ini
memberitahukan, menjelaskan apa solusi dari masalah tersebut. Nah, apa masalah dari penyelesaian masalah dari konflik yang dialami oleh si induk bebek. So, mother duck sat on her nest again and waited some more. Nah, jadi si induk bebek duduk lagi di sarangnya mengerami telurnya yang paling besar ini dan menunggu untuk beberapa waktu. Hingga akhirnya si telur ini menetas. Okay, so that is the explanation about what is narrative text, what are the structures. Jadi tadi itu adalah penjelasan apa saja bagian dari narrative text, kemudian strukturnya. Okay, so I hope you get a new information and new knowledge from my explanation. Semoga anak-anak kalian mendapatkan pengetahuan dan informasi baru dari penjelasan Miss tentang narrative text. And thank you so much for watching. See you on the next video.